이거 저 양감해라 저 ngaping jo adem ngiri jo adem ngiri jo. Halo teman-teman, selamat datang di Step by Step nyukur rambut. Oke, ini before-nya. Kali ini kita bakal bikin mid fade dan atasnya kita bakal tekstur sedikit-sedikit. Oke, let's go. Yang pertama, kita basahi dulu rambutnya sebelum kita section. Nah, caranya kita semprotkan, kemudian kita remas-remas bagian rambutnya supaya airnya meresap sampai ke dalam dan tidak netes-netes ke muka customer kita. Nah, ini kita ambil section atau kita buat parting di sudut pertemuan antara rambut atas sama rambut samping. Lakukan hal yang sama juga di bagian yang sebelahnya. Nah, ini hasil section yang kita lakukan. Setelah itu kita keringkan sebelum kita lanjut ke step pertama, motong rambut menggunakan guard. Ini tujuannya untuk mengetahui bentuk natural rambut. Setelah itu kita pakai guard nomor 2. Ini step pertama, kita ngikutin pola yang sesuai di video. Kita lakukan pelan-pelan saja teman-teman. Usahakan di sini kita langsung bikin square. Kita ngikutin polanya, muter ke belakang sampai nanti ke bagian sampingnya. Kita usahakan polanya sama, nggak perlu terlalu terburu-buru teman-teman, karena untuk bagian kepala yang tulangnya masuk ini perlu sedikit kontrol dari tangan kita supaya tidak pita. Nah, kemudian step kedua kita bikin catline dengan trimmer. Itu titik tertinggi tulang kepala, kita ngikutin itu sebagai pola utama kita supaya nanti terbentuknya square. Kita bikin pola trimmer, jangan terlalu ditekan supaya garisnya mudah hilang. Kita lakukan hal yang sama sampai ke bagian sebelahnya. Di sini jangan terlalu tekan, sekali lagi teman-teman, pelan-pelan saja, dan yang penting ngebentuk guideline atau garis pandu. Setelah itu kita bersihkan rambut sisa di bagian bawah, bagian yang harus kita buang setelah kita buat guideline. Ini lakukan terus sampai di kepala bagian yang lainnya. Setelah semua clean, kita akan shaver. Pertama kita bikin pola garis. Ini jangan terlalu ditekan, ini garis untuk menyatukan antara trimmer ke shaver. Kemudian kita satukan lagi, kita bersihkan yang paling bawah. Ini secara dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas, biar ini langsung nyambung gradasinya. Kita ambil dikit-dikit, sedikit detailing. Lakukan hal yang sama di bagian yang lain. Kita bikin garis, kemudian kita tarik dari atas ke bawah, kemudian baru kita sambungin dari bawah ke atas. Gak perlu terlalu tekan, gak perlu terlalu terburu-buru supaya nanti tidak ada garis yang susah dihilangkan. Step selanjutnya kita pakai 0 clipper open. Di sini kita bikin pola baru. Ini untuk menyambungkan antara trimmer ke 0 clipper. Kita bikin pola terus sampai muter ke bagian yang sebelahnya. Di sini kita bikin pola selebar 1 inci saja karena ruang gradasi di tulang kepala customer kali ini itu sempit, jadi nggak perlu tinggi-tinggi. Kita lakukan hal yang sama, muter ngikutin pola sampai ke bagian yang sampingnya. Pelan-pelan saja, terutama di bagian tulang kepala yang sedikit masuk. Setelah itu kita pakai 0 open and half. Di sini kita mainkan tuas clippernya. Pelan-pelan saja, kita langsung connecting antara pola trimmer ke 0 open atau 0 open. Digosok-gosok terus pelan-pelan, jangan terlalu ditekan. Untuk bagian-bagian rambut yang menggumpal itu pakai sudut dari clipper atau mata pisaunya. Setelah itu kita lakukan hal yang sama sampai ke belakang dan bagian sebelahnya. Di sini masih kita mainkan tuas clippernya dari close ke half, close ke half. Kalau ada bagian rambut yang menggumpal dan susah hilang fade-nya, kita pakai sudut
dari pisau clipper kita. Lakukan hal yang sama sampai tulang kepala yang sebelahnya. Selanjutnya kita pakai satu open. Di sini langsung kita connecting antara 0 open ke nomor 2. Usahakan controlling tangan si smooth-nya itu stabil. Jadi di sini langsung connecting. Nah, mulai nyambung, nanti kita detailing dikit dengan satu close dan setengah open untuk nyambungin secara lebih menyeluruh. Pelan-pelan saja teman-teman. Ada beberapa bagian yang rambutnya menggumpal, itu kita pakai sudut dari pisau. Nah, untuk bagian yang tulang kepala dalam seperti ini harus benar-benar pelan-pelan dan teliti supaya tidak ada coak sedikit pun. Lakukan terus menerus sampai nanti muter di tulang kepala yang sebelahnya. Pelan-pelan saja teman-teman. Pastikan gerakan si smooth-nya itu benar-benar stabil sampai selesai. Di sini sedikit-sedikit kita mulai sambungkan. Kemudian kita pakai guard nomor 0,5. Di sini kita mainkan tuas open close, langsung nyambungin antara zero clipper ke guard nomor 1. Kita lakukan si smooth dan gunakan sudut pisau clipper kita untuk menjangkau rambut-rambut yang ngumpul atau menggumpal, karena nggak semua jenis rambut itu sama. Ada beberapa rambut yang halus tapi menggumpal-gumpal di beberapa bagian. Kita lakukan secara merata menyeluruh sampai ke bagian sebelahnya. Pelan-pelan saja teman-teman, karena ini termasuk tahap detailing dan tahap akhir juga. Habis ini kita blending dikit-dikit dengan thinning scissor supaya hasilnya lebih smooth dan lebih enak dipandang. Oke, selanjutnya kita blending. Ini usahakan hanya satu bagian dari gunting kita yang bergerak, jadi nanti tidak kena kulitnya. Satunya menempel, satunya yang gerak. Kita lakukan searah dengan pertumbuhan rambut. Untuk bagian yang lebih tebalnya itu kita perlukan bantuan sisir supaya tidak terlalu dalam pengambilannya. Pastikan selalu fokus, teliti supaya tidak ada coak-coak dan lain sebagainya. Kemudian kita overcome rambut yang lebih-lebihnya untuk connecting antara rambut bagian samping dan bagian atas nantinya. Di sini kita pastikan gerakannya stabil dan smooth. Oke, gradasinya sudah mulai kelihatan teman-teman. Kita connecting lagi yang lebih-lebihnya. Setelah itu kita kasih thinning scissor dikit-dikit supaya lebih kelihatan natural. Nah, pelan-pelan saja itu bagian-bagian yang menggumpalnya ini kita kasih thinning scissor. Pengambilannya secukupnya saja, gunakan sisir supaya tidak berlebihan. Untuk bagian-bagian kecilnya kita pengambilannya mengikuti arah pertumbuhan rambut supaya tidak terlalu dalam. Kemudian kita outline, kasih outline pelan-pelan saja, jangan mengambil terlalu banyak rambut karena ini kita hanya ngikutin arah natural rambutnya. Jadi kita ambil rambut terluarnya yang lebih-lebih aja untuk mempertegas hasil potongan kita. Selanjutnya kita bagian atas. Di sini kita basahin dulu sebelum kita cutting supaya pengambilannya per section itu rapi. Pelan-pelan saja teman-teman. Usahakan se-clean mungkin setiap pengambilan section. Di sini atasnya kita bakal bikin square ke depan, yaitu lurus atau ada juga yang disebut kotak. Kenapa kita bikin kayak gitu? Karena tulang kepala tertingginya di bagian top itu tinggi banget, jadi kita bikin square supaya nanti tidak kelihatan lebih tebal bagian atasnya atau menggunung di bagian topnya. Jadi nanti kelihatannya rambutnya lebih simetris baik dari depan, dari samping maupun dari belakang. Pastikan tension atau penarikannya itu stabil dan sama.
Kita lakukan terus sampai di rambut paling depan. Nah, selanjutnya untuk connecting rambut depan dengan samping, ini kita bikin round. Di sini patokannya guideline yang kita buat di awal tadi di tengah itu, kita bikin round atau melengkung ke bagian samping. Pastikan lakukan hal ini itu per section, bisa mulai dari belakang maupun dari depan. Pisahkan bagian yang sudah dipotong ke belakang, kemudian ngikutin pola depannya lagi secara bertahap. Lakukan per section supaya potongan yang kita hasilkan itu lebih simetris. Pisahkan bagian yang sudah dipotong, ambil bagian depannya lagi, ngikutin guideline yang kita buat di tengah tadi. Lakukan terus menerus sampai rambut paling depan. Nah, setelah itu kita bakal connecting bagian atas dengan bagian samping. Kita bikin line untuk memisahkan dari rambut tengah sampai ke sudut parting di awal tadi, yaitu sudut pertemuan antara rambut atas dan rambut bawah. Di sini per section kita bikin sedikit miring supaya lebih mudah untuk connecting antara rambut bawah dan rambut bagian atas. Nah, polanya mengikuti rambut bagian bawahnya. Lakukan hal yang sama ke depannya lagi, dibuat sedikit miring, ditarik ke samping secara lurus square, kemudian kita ambil, ngikutin pola di bagian bawahnya. Nggak perlu ragu atau takut teman-teman, langsung sikat-sikat aja selagi itu pola yang kita bikin. Nah, lakukan hal yang serupa sampai rambut bagian depannya, kemudian nanti terapkan hal yang sama di bagian yang sebelahnya. Setelah itu selesai, tinggal kita keringkan dan kita styling. Oke, ini hasilnya teman-teman. Kita bikin fade dan sedikit tekstur bagian atasnya. Tadi atasnya, ke depannya kita bikin square lurus, ke sampingnya kita bikin round atau melengkung. Nah, untuk bagian dark spot di bagian rambut yang masuk ke dalam, itu tadi kita blending dikit-dikit jadi kelihatan lebih memudar atau fade-nya lebih halus. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. See you.